Melanjutkan episode sebelumnya, karena tindakan pelanggaran yang Abby lakukan, ia dikurung dan dipecat dari jabatannya sebagai anggota dewan. Tapi Abby tidak akan diapungkan karena keahlian medisnya masih dibutuhkan. Terlebih lagi oksigen di Bahtera kian memburuk dan masyarakatnya banyak yang sakit paru-paru. Sedangkan terlepas dari itu, karena Abby dikeluarkan dari anggota dewan, semuanya sudah menyetujui tentang pemusnahan 320 jiwa untuk menghemat oksigen di Bahtera. Ya, sekarang sudah harus 320 orang. Telo sedikit menyalahkan Abby yang keras kepala 10 hari yang lalu di saat mereka hanya perlu mengorbankan 200 orang saja. Pada saat yang sama, Raven dengan escape podnya yang masih mengorbit bumi tampak sudah siap untuk melandas turun. Dia sendiri tahu proses tersebut tidak akan berjalan dengan mudah, tapi Raven dengan berani menarik tuas tanpa ragu demi bisa bertemu dengan sang kekasih di bumi. Benar guys, itu bukan roket melainkan sebuah escape pod. Bang Sam salah sebut sebelumnya. Di bawah sana Clark dan Vino melihat sesuatu yang jatuh di langit. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang jatuh yang jaraknya sangat jauh. Tetapi ternyata jaraknya dekat dengan mereka dan semakin terlihat. Apakah Bahtera mengirimkan bala bantuan? Gumam Clark. Ia buru-buru mengajak Vino untuk kembali ke lokasi pendaratan. Now we can kick some grounder ass. Bellamy dan orang-orang yang berada di lokasi pendaratan juga melihat hal tersebut. Mereka juga mengira hal yang sama. Tapi sayangnya escape podnya Raven mendarat cukup jauh dari lokasi pendaratan. Octavia mengajak kakaknya yaitu Bellamy mengumpulkan orang untuk pergi ke tempat di mana escape pod itu mendarat. Tidak Octavia, terlalu berbahaya karena hari gelap. Besok saja saat fajar sudah menyingsing, ucap Bellamy. Namun singkat cerita, ketika Clark dan Vino telah sampai di lokasi pendaratan, Bellamy sudah tidak ada di sana. Clark langsung sadar akan sesuatu. Oh tidak, sialan, dia pasti pergi sendiri dan berusaha menghancurkan radio yang ada di escape pod agar kita tidak bisa menghubungi Bahtera, ujar Clark. Ia dan Vino buru-buru pergi dari sana, berharap bisa menemukan escape pod yang dikirimkan Bahtera lebih dulu daripada Bellamy. Sementara itu Raven yang sudah mendarat di bumi syukurnya masih hidup. Meskipun sekarang tampak tak sadarkan diri dikarenakan wanita itu mengalami benturan di kepalanya. Proses pendaratan tadi sangatlah tidak mulus. Di Bahtera terlihat Abby sedang memeriksa salah satu pasiennya yang merupakan seorang gadis kecil. Panggil saja Nancy. Kasihan sekali anak itu kehilangan penglihatan di sebelah matanya karena terkena gangguan saraf optik akibat kekurangan oksigen. Sang ayah tampak sedih dan tidak tega melihat buah hatinya mengalami nasib yang nahas. Jika Nancy terus kekurangan oksigen, sebelah matanya lagi juga akan buta, yang membuatnya tidak akan bisa melihat untuk selamanya. Di saat yang sama, Ken dan Telo sedang mendiskusikan rencana pengorbanan 320 orang warga Bahtera. Ken menjelaskan rencananya adalah menempatkan 320 orang itu di Section 17 Bahtera. Kemudian nantinya ventilasi udara akan ditutup sehingga 320 orang yang ada di sana akan mati kehabisan oksigen. Operasi tersebut akan dilakukan besok pada pukul 19.30. Namun agar tidak terjadi keributan, operasi mereka itu akan dibuat seperti sebuah kecelakaan. Di situ Telo sudah hilang harapan. Ia pun berencana akan masuk ke dalam Section 17 dan mati bersama rakyatnya. Lalu Telo akan menyerahkan jabatannya kepada Ken. Singkat cerita, pada keesokan harinya, terlihat Bellamy masih dalam perjalanan mencari escape pod Bahtera. Tanpa ia sangka, adiknya mengikuti dan Octavia marah pada Bellamy yang telah menipu semua orang. Katanya harus nunggu pagi, malah dia yang pergi sendirian. Pasti mau merusak radio agar orang-orang gak bisa menghubungi Bahtera kan bang? Tanya Octavia. Ia protes kenapa Bellamy begitu. Padahal saat ini situasi mereka tidaklah baik-baik saja di bawah sini dan benar-benar membutuhkan bantuan dari Bahtera. Akhirnya di situ Bellamy pun jujur kalau dirinya sudah membunuh kanselir Telo dengan menembaknya. Jika orang-orang Bahtera turun, dipastikan dirinya akan dihukum mati akibat kejahatannya tersebut. Tapi si Telo itu memang pantas mendapatkannya, Octavia.
Saat aku tahu kau akan diturunkan ke bumi, aku khawatir dan panik bukan main. Untungnya ada seseorang yang membantuku agar bisa ikut denganmu, sehingga aku bisa menjagamu. Tapi dia memberiku syarat, yaitu harus membunuh Telo, jelas Bellamy. Mendengar hal itu justru sang adik semakin marah. Octavia semakin marah karena mengetahui kakaknya telah berkorban dan mempertaruhkan nyawa hanya demi melindungi dirinya. Octavia pun pergi meninggalkan Bellamy tanpa mengatakan apa-apa. Di saat yang sama, Vino dan Clark juga masih dalam upaya mencari escape pod Bahtera. Keduanya memutuskan untuk berpencar agar bisa menemukannya dengan lebih cepat. Beberapa saat kemudian, sayangnya Bellamy yang menemukan lebih dulu escape pod berisikan Raven yang masih dalam keadaan pingsan. Tanpa pikir panjang, Bellamy langsung mencuri alat radio kepunyaan Raven. Ia pergi ke sungai terdekat dari sana dan membuang radio tersebut ke perairan. Tak lama dari itu, Raven baru saja tersadar dengan luka di kepalanya. Di momen itu Clark baru berhasil menemukan Raven. "Aku Clark, aku salah satu anggota The 100, ucap Clark memperkenalkan diri. Raven di situ setelah berkenalan dengan Clark, meskipun dia masih sedikit puyeng dan belum baik-baik saja, tapi ia merasa dirinya sangat sembuh saat menghirup udara segar yang ada di bumi dan juga merasakan bagaimana kedua kakinya berpijak di atas tanah untuk pertama kalinya. Ketika Vino datang dan berhasil menemukan mereka, pria itu tampak sangat terkejut. Ia sangat mengenal Raven karena ternyata Raven adalah kekasihnya. Di situ langsung saja Raven menghambur memeluk Vino, melampiaskan rasa rindunya. Sudah 2 bulan tidak bertemu dengan Vino. Clark tentu saja sakit hati melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Terlebih lagi ia dan Vino baru saja jadian semalam. Tapi Clark berusaha untuk tetap tangguh. Ia tidak akan hanyut dalam sakit hati. Mereka pun fokus pada alat radio yang harus digunakan untuk menghubungi Bahtera. Alangkah terkejutnya mereka saat menyadari radio itu sudah tidak ada. "Alamak, pasti Bellamy sudah lebih dulu ke sini dan mencuri radionya. Kita harus mencari orang itu," ujar Clark. Beralih pada Octavia yang sedang dalam perjalanan mau pulang ke lokasi pendaratan. Tapi di tengah jalan ia tiba-tiba mendapatkan ancaman yang entah apa itu. Tapi dirinya menjadi panik sehingga tidak bisa mengendalikan diri dan terpeleset. Naas wanita itu jatuh menuruni bukit menyebabkan kepalanya terbentur batu hingga pingsan. Kakinya juga sepertinya terluka parah. Pada saat yang bersamaan, Clark, Vino, dan Raven berhasil menemukan Bellamy. Mereka membujuk Bellamy untuk memberitahukan di mana keberadaan radio Raven. Awalnya Bellamy mengelak sampai Raven memberitahukan tentang Bellamy yang sudah menembakkan selir Telo. Hal itu membuat Vino dan Clark terkejut. Mereka berdua baru ngeh kenapa Bellamy ini begitu bersikeras tidak ingin Bahtera turun ke bumi, dikarenakan Bellamy takut dihukum mati. Tetapi Raven juga memberitahukan kabar baik bahwa kanselir Telo masihlah hidup sampai sekarang. Jadi Bellamy tidak perlu takut lagi tentang dihukum mati. Selain itu, jika Bellamy tidak memberitahukan di mana radionya, maka akan ada 320 warga Bahtera yang dikorbankan untuk menghemat oksigen. Oke, iya. Tapi aku rasa sudah terlambat, guys. Aku membuangnya ke sungai. Bellamy tampak menyesal. Di Bahtera, Abby mendengar tentang rencana Telo yang mau mengorbankan diri. Langsung saja ia menemui Telo dan tentu tidak setuju dengan keputusan pria itu. Jika Telo meninggal, maka akan terjadi kekacauan di Bahtera, dan itu tidak baik untuk kelangsungan hidup di Bahtera ini. Apalagi yang akan menggantikan posisinya sebagai kanselir adalah Ken Suraken. Pokoknya Abby tidak setuju. Aku tidak bisa mengorbankan rakyatku jika aku sendiri tidak berani mengorbankan diri, Abby, jawab Telo. Alah, itu sama aja dengan menyerah dan pengecut, Telo. Kau mau lepas tangan begitu saja di saat nyawa umat manusia di dalam Bahtera sedang dipertaruhkan, ucap Abby. Tetapi keputusan Telo sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Abby yang tahu kalau membujuk Telo adalah hal yang sia-sia, memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Ia mengambil berkas video suaminya yang sedang berpidato untuk mengumumkan bahwa Bahtera sedang tidak baik-baik saja. Abby berniat untuk menampilkan video itu kepada seluruh rakyat Bahtera. Beberapa saat kemudian, Abby berhasil meretas sistem komunikasi di Bahtera dan menayangkan video suaminya di seluruh penjuru Bahtera agar disaksikan oleh semua orang. Semua warga Bahtera,
Aku Jack Griffin, insinyur lingkungan dan wakil kepala sumber daya di Bahtera. Aku di sini bukan untuk menebar ketakutan, tapi untuk mengatakan kebenaran bahwa Bahtera kita sedang sekarat. Waktu kita hampir habis, tapi ini belum berakhir. Jika kita bersatu, jika kita saling percaya, kita masih bisa menyelamatkan satu sama lain. Aku percaya pada kekuatan kita dan juga pada harapan. Dan selama kita belum menyerah, masa depan umat manusia masih bisa diselamatkan. Begitulah kira-kira isi dari pidato Jack, suaminya Abby. Di situ Abby juga menambahkan bahwa sekarang Jack, suaminya itu sudah dihukum mati karena membuat video tersebut. Dan sekarang ini, Kanselir Telo berniat mengorbankan 320 nyawa warga Bahtera untuk menghemat oksigen. Waduh, Ken dan para penjaganya tentu saja langsung bergegas untuk menangkap kembali Abby yang sudah berbuat sembrono. Hal itu diduga akan menimbulkan kekacauan dan kericuhan pada para warga Bahtera. Abby pun kembali terciduk dan tertangkap oleh pasukan Bahtera. Singkat cerita, Abby dibawa ke markas utama Bahtera. Ditanyai oleh Telo dan Ken mengapa dia sampai berbuat sejauh itu. Bahkan sekarang sudah ada sekitar 400 warga yang berkumpul di lorong, mungkin siap berperang dengan mereka. Tetapi ternyata setelah dipastikan lagi, para warga yang berkumpul itu bukanlah ingin melakukan perlawanan. Justru mereka di situ dengan sukarela menawarkan diri untuk berkorban. Mereka semua tergugah dan tersentuh oleh pidato Pak Jack yang membuat mereka sadar bahwa mereka harus berkorban untuk menyelamatkan orang-orang tersayang mereka. Bukan berarti menyerah, tapi justru memberikan harapan untuk semua orang yang masih hidup di Bahtera agar bisa terus berjuang dan bertahan hidup. Mereka mendaftar dan mengatakan alasan masing-masing. Ada yang ingin berkorban agar istrinya bisa hidup, ada yang sebaliknya, dan juga ada si ayah yang ingin putrinya bisa melihat lagi. Ya, dia adalah ayahnya Nancy. Intinya, para warga yang berkorban rela melakukan itu demi orang-orang terkasihnya. I can't even see your face. Didn't remind me? Come here. Stop it. Di bawah bumi, semua anggota The 100 diturunkan ke sungai dan berusaha mencari radio milik Raven agar mereka bisa menghubungi Bahtera. Setelah cukup lama mencari, akhirnya radio itu pun ketemu. Namun sayangnya karena sudah terendam air, radionya tidak akan berfungsi dalam waktu dekat. Mereka membutuhkan waktu untuk memulihkannya. Tapi di situ Raven berkata bahwa dirinya memiliki sebuah ide. Bagaimana caranya memberitahu Bahtera kalau mereka semua masihlah hidup. Those firing circuits in one piece or they won't work. We need to launch those flares ASAP. Work these bolts here gently. Hi, Van. Singkat cerita, proyek yang dibangun para remaja The 100 pun selesai di malam hari. Rupanya Raven menuntun mereka membangun 3 roket suar yang bisa diluncurkan ke angkasa. Semua peralatan yang dibutuhkan untuk membangunnya didapatkan dari hasil mempreteli escape pod dan juga pesawat The 100. Namun hal itu mungkin saja terlambat karena di Bahtera orang-orang yang mau berkorban sudah bergegas masuk ke ruangan section 17. Mereka adalah orang-orang yang akan berkorban demi orang terkasihnya. Telo juga tetap akan mengorbankan diri bersama para warganya. Namun siapa sangka Ken melarangnya. Di situ Ken menunjukkan kalau dia sepertinya tidak tertarik dengan jabatan kanselir. Ken selama ini hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk Bahtera dan umat manusia menurut sudut pandang kebenaran yang ia yakini. Lalu sekarang Ken juga yakin jika Telo mengorbankan diri bersama para warga, hal itu justru akan membuat para warga yang tersisa di Bahtera menjadi kacau. Nantinya setelah kehilangan sebagian orang, para warga Bahtera tentu saja membutuhkan seorang pemimpin yang bisa memotivasi mereka dan terus membimbing ke jalan yang benar. Untungnya, Telo mau mendengarkan nasihat Ken dan tidak jadi mengorbankan diri. We're at their last. To the world of the living. Di saat yang sama di Bahtera, semua pintu keluar sudah dikunci. Lalu perlahan-lahan oksigen yang mengalir ke tempat itu juga sedikit demi sedikit menipis hingga tidak ada.
mengakibatkan semua orang yang berada di Section 17 seketika meninggoy. And return them to us. Shall give up her dead itself. Setelah semua masalah selesai, Abby kembali dikurung di dalam sel tahanan. Tak lama dari itu, Kanselir Telo mengunjunginya untuk berbicara berdua dengannya. Mereka berdua sama-sama merasa bersalah karena telah mengorbankan nyawa 320 warga Bahtera. Meskipun para warga itu mengajukan diri secara sukarela, ada beberapa penyesalan mendalam yang mungkin jika mereka bisa mengulang waktu, mereka bisa mengubah beberapa keputusan yang mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Abby juga menyesal telah mengirimkan Raven ke bumi dengan bermodalkan rongsokan escape pod yang seharusnya Abby tahu kalau benda tersebut tidaklah aman sama sekali. Aku hanya mengirim dia untuk mati, bumam Abby. Akan tetapi, di momen itu mereka berdua tiba-tiba melihat 3 suar roket yang meluncur di angkasa, yang tentunya langsung menyalakan kembali cahaya harapan di hati mereka bahwa anak-anak The 100 juga Raven masihlah hidup di bawah bumi sana. The 100 bersambung. Episode kali ini dimulai dengan peristiwa 17 tahun yang lalu, di mana Bellamy yang masih sangat kecil harus menyaksikan ibunya melahirkan anak kedua, yaitu adalah Octavia. Sebut saja ibu mereka dengan nama Butakara. Butakara harus bertaruh nyawa untuk melahirkan Octavia tanpa seorang dokter. Kenapa? Karena kehamilannya itu adalah ilegal. Kenapa ilegal? Karena setiap warga Bahtera hanya diperbolehkan memiliki 1 anak saja demi menjaga kesejahteraan sumber daya. Beberapa tahun telah berlalu. Sekarang Bellamy dan Octavia sudah tumbuh besar. Bellamy yang sangat menyayangi adiknya tampak sedang mengajak bermain Octavia. Ada sang ibu yang memperhatikan sambil tersenyum. Meski begitu, kehidupan Octavia tidaklah bahagia. Ia tidak pernah diizinkan untuk pergi keluar dari rumah mereka itu. Karena jika sampai ketahuan Butakara memiliki anak lagi, Butakara pasti akan dihukum mati. Meski begitu, Octavia selalu berusaha bersabar. Asalkan ada sang kakak dan sang ibu yang selalu menyayanginya. Namun hal yang paling tidak disukai oleh Octavia adalah ketika dirinya harus bersembunyi di bawah lantai. Karena para penjaga Bahtera pastilah rutin melakukan pengecekan di setiap rumah warga. By the way, ayah mereka kemana ya? Kok gak pernah kelihatan? Apakah sudah meninggoy? Singkat cerita, Octavia sudah berumur 16 tahun. Dan Bellamy yang tidak tega melihat adiknya terus terkurung, ia berinisiatif membawa Octavia pergi ke pesta topeng yang diadakan di Bahtera. Octavia sangat antusias menghadiri pesta itu. Pertama kalinya ia keluar dari rumah mereka. Octavia menari selayaknya remaja yang baru diulang tahunkan. Dia tidak perlu khawatir karena penjaga Bahtera yang ditugaskan mengawasi acara adalah Bellamy sendiri. Kini dia sudah bekerja sebagai penjaga Bahtera. Namun kesenangan Octavia tak bertahan lama. Tiba-tiba ada pemeriksaan dadakan yang membuat identitasnya terungkap. Karena peraturan di Bahtera kala itu tidak boleh ada yang mempunyai anak lebih dari 1, maka Butakara dipastikan akan dihukum mati pengapungan. Butakara ya. Sedangkan Octavia dipenjara saja sebab dia belum dewasa. Hari itu adalah mimpi buruk terbesar bagi Bellamy. Singkat cerita, setelah melihat mimpi buruknya terjadi, Bellamy pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat hampa. Kini ia hanya tinggal sendirian. Namun tiba-tiba seorang komandan penjaga Bahtera bernama Sunway datang menghampirinya. Komandan itu menawarkan sebuah kesepakatan kepada Bellamy, yaitu jika Bellamy sanggup membunuh Kanselir Telo, maka Bellamy akan mendapat slot kursi untuk pergi ke bumi dan bisa menjaga Octavia di bumi yang sebentar lagi dikirimkan bersama 99 remaja narapidana lainnya. Mengetahui hal itu, tentu saja Bellamy setuju tanpa ragu. Flashback selesai. Kembali ke masa kini, di mana Bellamy baru sadar bahwa dirinya telah kehilangan Octavia. Awalnya Bellamy berusaha mencari adiknya itu di sekitar perkemahan mereka.
Tapi karena tidak ada, Bellamy pun panik dan curiga bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk kepada adiknya. Untung saja para anggota The 100 yang menjunjung tinggi jiwa solidaritas bersedia membantu Bellamy untuk mencari Octavia. Jasper dan Pino tentu saja ikut, tapi tidak dengan Clark dan Raven karena mereka berdua ditugaskan untuk memperbaiki alat radio agar bisa secepatnya menghubungi Bahtera. Mereka kan masih mengira kalau suara roket mereka sebelumnya tidak terlihat oleh orang-orang Bahtera. Tetapi di bawah bumi sana, Clark dan kawan-kawan harus menelan kekecewaan ketika melihat Bahtera menurunkan mayat-mayat para warga yang berkorban. Kegiatan tersebut dinamakan pemakaman oleh orang-orang Bahtera. Ironisnya, mayat-mayat yang diterjunkan dengan kecepatan tinggi itu menimbulkan gesekan hebat dengan atmosfer dan menghasilkan panas yang menyebabkan mayat-mayat itu terbakar. Bersinar terang di langit malam terlihat indah. Oh tidak, sepertinya sinyal suara roket kita tidak terlihat oleh Bahtera, ujar Clark sedih. What are we waiting for? You coming or what? Wow. We have to talk to them. Diperlihatkan lagi Octavia yang baru tersadar dari pingsannya. Tapi ternyata sudah ada seorang kaum Grounders yang menyambutnya, lalu membawanya dengan paksa. Di sisi lain, Raven dan Clark masih berjalan menuju bunker yang mereka tuju. Kenapa mereka berdua ke sana? Karena katanya mau mencari sesuatu yang mungkin akan berguna untuk memperbaiki radio komunikasi. Dalam perjalanan, Raven menceritakan bahwa di alam semesta ini dirinya hanya mempunyai Pino. Di saat ibunya sendiri tidak peduli dengan Raven, Pino ada untuknya menyelamatkan hidup Raven. Di Bahtera kan setiap warga mendapatkan jatah makanan. Nah, jatah makanannya Raven selalu direbut oleh ibunya sendiri yang tidak pernah ada untuk Raven. Untungnya, ada Pino baik hati yang selalu membagikan jatah makanannya dengan Raven. Mendengar hal itu, mungkin Clark sangat cemburu, tapi ia tetap berusaha bersikap baik-baik saja. Padahal kita yang menontonnya bisa melihat dari raut wajahnya Clark. Singkatnya, mereka berdua telah sampai di bunker penemuan Pino. Di dalam bunker itu, untungnya Clark dan Raven berhasil menemukan sebuah mobil remote beserta kontrolernya. Yang kata Raven, komponen mainan itu bisa ia gunakan untuk memperbaiki radio komunikasi yang rusak. Right there, you see it? Is that Octavia's? What are you doing? Bersamaan dengan itu, Octavia yang tadi sempat pingsan lagi, kini terbangun di dalam sebuah gua. Ia menyadari bahwa kakinya yang terluka sudah diobati oleh kaum Grounders yang membawanya. Kenapa ya? Kenapa Octavia tidak dibunuh, malah dibawa dan diobati? Apakah ada maksud lain dari orang Grounders itu? Sambil berusaha menahan rasa sakit, Octavia bangkit dan berusaha mencari jalan keluar dari gua tersebut. Tetapi ia kesusahan keluar karena akses keluar masuk guanya terkunci. Di sisi lain, Bellamy dan kawan-kawan berhasil menemukan jejak Octavia di mana kala itu Octavia terjatuh, dan mereka juga menemukan bercak darah dari luka Octavia. Bellamy di situ menyadari bahwa Octavia telah dibawa oleh kaum Grounders. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Ia tentu saja mengikuti jejak dari si Grounders yang sudah menculik Octavia. Lalu Octavia di dalam gua nampaknya menemukan jalan keluar. Tetapi jalan keluar itu sangat sempit. Meski begitu, Octavia tetap nekat merangkak masuk ke dalamnya. Badannya yang kecil membuat Octavia bisa merangsek menerobos terowongan sempit tersebut. Di sisi lain, pencarian Bellamy dan kawan-kawan terhenti di saat mereka menemukan pintu masuk menuju wilayah kaum Grounders. Di sana terdapat banyak mayat yang digantung yang mengisyaratkan dilarang masuk. Melihat hal mengerikan itu, para anggota The 100 sebagian besar memutuskan untuk pulang. Namun juga tetap ada yang setia menemani Bellamy. Jasper dan Pino tentu tak ketinggalan. Beralih pada Octavia yang terlihat berusaha keras menahan dirinya untuk kuat merangkak di dalam gua yang sempit demi mencari jalan keluar dari gua. Sampai akhirnya usahanya membuahkan hasil. Octavia berhasil keluar dari dalam gua
saat hari terlihat sudah terang. Di saat yang sama, Bellamy dan kawan-kawan yang berjumlah 7 orang ini tanpa menyerah terus berusaha mencari keberadaan Octavia. Meskipun mereka sadar betul, sekarang mereka tengah berada di kawasan yang sangat berbahaya. Salah satu dari mereka tiba-tiba diculik oleh kaum Grounders dari atas pohon. Semuanya tidak menyadari hingga orang tersebut dijatuhkan lagi dan dalam keadaan sudah mati mengenaskan. Alamak, di situ Bellamy, Vino, Jasper dan kawan-kawan terkejut bukan main. Apalagi ketika orang-orang Grounders terlihat mulai mengepung mereka dari segala penjuru. Untung saja ada celah yang bisa mereka manfaatkan untuk lari. "Lari semuanya, lari!" teriak Bellamy. Tetapi tanpa sengaja 2 dari mereka terpencar. Salah satu kawannya Bellamy yang bernama Diggs tak sengaja menyandung tali jebakan. Tali itu memicu sebuah jebakan mematikan yang langsung menghantam dirinya sampai meninggoy. Satu orang lagi yang bernama Roma histeris menyaksikan hal itu, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika kaum Grounders mulai mengincar dirinya. Roma berusaha berlari sekencang-kencangnya, namun sebuah lemparan tombak Grounders melesat kuat menancap di dadanya, membuat Roma terpaku di pohon. Di sekitar sana ternyata ada Octavia yang diam-diam menyaksikan hal itu. Dia hampir saja berteriak kalau saja orang Grounders yang menculiknya tidak membungkam mulut Octavia. "Panggil saja Pak Botak karena kita belum tahu namanya." Langsung saja Pak Botak membawa Octavia pergi dari sana. Apakah Pak Botak dan kaum Grounders yang menyerang Bellamy CS itu 2 kubu yang berbeda? Entah kenapa Pak Botak terlihat seakan-akan berusaha menyelamatkan Octavia dari kaum Grounders yang meneror Bellamy CS. Dan sepertinya Pak Botak jugalah yang saat itu mengawasi perkemahan anak-anak The 100 dari atas pohon. Octavia disuruh untuk mengikutinya. Namun karena kakinya masih terluka, Octavia tidak bisa berjalan jauh. Dan tanpa diduga, Pak Botak di situ menggendong saja Octavia. Gadis itu merasa bahwa Pak Botak ini baik juga. Ia pun berusaha memberitahu kalau perempuan tadi yang tertombak adalah salah satu temannya. "Aku merasa kakakku juga ada di sana. Tolong selamatkan dia Pak Botak," pinta Octavia. Meskipun dia sendiri tahu kalau Pak Botak kemungkinan besar tidak paham bahasanya. Dan benar saja Pak Botak tidak mengindahkan perkataan Octavia. Ia kembali membawa gadis itu ke dalam gua, yang kelihatannya gua tersebut adalah tempat persembunyian. Di luar dugaan, kali ini Pak Botak merantai kedua tangan Octavia, sehingga gadis itu tidak bisa kemana-mana. Setelah itu Pak Botak segera meluncur pergi, entah apa yang mau dia lakukan. Sementara itu, Bellamy dan 3 rekannya yang tersisa baru saja menemukan mayat Roma yang tertombak. Di situ mereka pun menyadari bahwa kaum Grounders bisa membunuh mereka kapan saja. Jadi kaum Grounders ini malah terlihat seperti bermain-main dengan mereka. Hal itu membuat Jasper kesal dan frustasi. Ia malah berteriak nantangin kaum Grounders. Yang ditantang tentu saja segera menampakkan diri dan langsung mengepung mereka berempat. "Petang-tang peteng-teng, disamperin cemas kau dek," ucap salah satu kaum Grounders. Ketika posisi Bellamy dan kawan-kawan sudah sekakmat, tiba-tiba terdengar suara terompet peringatan yang membuat orang-orang Grounders langsung kabur detik itu juga. Mereka semua bingung, kecuali Vino yang kala itu pernah mendengar bunyi trompet yang sama. Vino tahu betul kalau bunyi trompet tersebut adalah peringatan yang menandakan akan adanya badai kabut asam. "Semuanya masuk ke dalam parasut ini," ujar Vino. Tapi ternyata setelah mereka menunggu cukup lama, tidak ada kabut yang menyerang. Itu alarm palsu. Aneh, kenapa kaum Grounders membunyikan peringatan palsu? Tak jauh dari tempat mereka berada, Pak Botak tampak mengendap-endap pergi dari sana. Kemungkinan besar, Pak Botaklah yang tadi membunyikan trompet untuk menyelamatkan Bellamy CS. Namun tanpa Pak Botak sadari, Bellamy dan kawan-kawan di situ bergerak untuk mengikutinya. Sementara itu di perkemahan, Raven sedang berusaha memperbaiki radio komunikasi. Tapi suasana hatinya tidak baik.
Ia terganggu dengan liontin berbentuk rusa berkepala dua. Benda tersebut terbuat dari logam dan Raven bisa mengenali kalau itu buatan tangan Vino. Wanita itu menemukannya tadi di bunker. Ketika Clark datang, Raven langsung saja bertanya, "Clark, apakah kau dan Vino berpacaran?" "Dia juga memberiku liontin berbentuk burung saat kami jadian," tanya Raven. Ia kelihatannya benar-benar sedih. Padahal dirinya sudah rela mempertaruhkan nyawa agar bisa sampai di sini untuk bertemu dengan Vino. Tapi ternyata sang kekasih di sini sudah punya yang baru. "Maaf Raven, aku tidak bermaksud jahat. Aku bahkan tidak tahu kalau Vino punya pacar." Clark mencoba menjelaskan. Sebelum Clark pergi, Raven bertanya apakah dia mencintai Vino. Tapi jawaban Clark adalah, "Entahlah, aku baru mengenalnya." Scene kembali pada Octavia. Pak Botak membawakan makanan untuknya. Namun tiba-tiba Octavia memukul kepalanya yang botak dengan batu sampai pingsan. Lalu Octavia mengambil kunci yang ada di tangan Pak Botak dan berusaha membuka rantai yang mengikatnya. Tak lama kemudian, Bellamy dan yang lainnya datang ke sana. Langsung saja Bellamy membantu melepaskan rantai yang mengikat Octavia. Sedangkan Vino memeriksa keadaan Pak Botak. "Sepertinya dia pingsan guys. Tapi orang Grounders ini punya trompet, lihat. Apa dia tadi yang memujikan trompet ya?" ujar Vino bertanya-tanya. Namun tiba-tiba saja Vino ditusuk oleh Pak Botak yang rupanya hanya pura-pura pingsan. Bellamy pun berusaha melawannya, tapi dirinya kalah kuat dan hampir tamat. Untungnya Jasper berhasil memukul si Pak Botak dari belakang hingga pingsan beneran. Singkat cerita, Vino langsung dibawa ke perkemahan. Melihat Vino terluka parah, semua orang khawatir, apalagi Clark dan Raven. Di antara banyaknya anggota The 100, hanya Clark seorang yang punya pengetahuan medis, itu pun cuma sedikit. Clark membutuhkan bantuan dari ibunya. Jadi di situ Clark meminta Raven untuk secepatnya memperbaiki radio komunikasi. Raven pun langsung bergegas dan berkata akan melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, Bellamy dan Octavia bertengkar. Karena Bellamy tidak mengerti mengapa Octavia membela Pak Botak di saat dirinya tadi ingin membunuh Pak Botak yang pura-pura pingsan. Seandainya Octavia tidak melarangnya, Vino pasti tidak akan tertusuk. Dan asal Octavia tahu, karena kebodohannya yang tidak menurut pada Bellamy, 3 orang dari mereka harus mati oleh kaum Grounders. Tetapi Octavia tidak mau disalahkan. Ia malah menyalahkan Bellamy. "Itu salah kakak yang malah pergi menyelamatkanku dan membahayakan banyak orang. Semuanya itu salah kakak. Aku dipenjara dan ibu dihukum mati juga salah kakak," teriak Octavia. Bellamy di situ tidak terima dan malah mengatakan sesuatu yang menyakitkan untuk Octavia. "Bukan salahku, tapi salahmu. Hidupku menjadi berantakan karena kau lahir. Aku kehilangan segalanya, kehilangan ibuku, kehilangan masa depanku. Semuanya karena salahmu," ucap Bellamy. Mendengar itu Octavia seketika terdiam dan langsung pergi meninggalkan sang kakak dengan penuh kebencian. Di akhir episode diperlihatkan badai yang sangat dahsyat akan datang. The 100 bersambung.